diperlukan kesabaran, karena bagaimanapun perkembangan anak ini kan dari satu anak ke anak lain berbeda. Jadi kalau guru tidak memiliki kesabaran, ya bahaya juga gitu ya. Maka oleh karena itu, disinilah pentingnya bagaimana seorang pendidik memelihara diri untuk mengerti orang-orang yang dididiknya, sehingga kepentingan orang-orang yang dididiknya itu bisa terwadahi. Nah, sementara secara istilah diartikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi sebenarnya teman-teman, dalam pendidikan itu yang pertama kali adalah bagaimana kita mewujudkan suasana belajar. Karena kalau suasana belajar tidak terwujud, ya makna susah. Maka untuk mewujudkan suasana belajar itu didukung dengan berbagai macam sarana, ya. Misalnya udaranya harus cukup, gitu kan. Kemudian bangku, kemudian berbagai macam supaya suasana belajar itu nyaman. Bila perlu kelasnya diberikan ornamen-ornamen yang membuat nyaman. Kemudian proses pembelajaran, jadi suasana belajar, kemudian proses pembelajarannya. Proses pembelajaran tentu didesain oleh seorang pendidik, misalnya apakah lewat ceramah atau lewat penugasan, misalnya siswa diperintahkan untuk membaca, kemudian meresume, kemudian mempresentasikan. Itu bisa saja, teman-teman. Karena sebenarnya metode ceramah itu sebenarnya metode yang yang tidak terlalu bagus, gitu. Bahkan cenderung menghilangkan potensi siswa. Mungkin siswa itu punya potensi yang akan terus berkembang jika diasah, misalnya dengan dia mengemukakan pendapat, gitu ya, mempresentasikan, membuat PowerPoint, gitu. Itu dia lebih enjoy ketimbang cuma dengerin ceramah, gitu kan. Nah, maka di perguruan tinggi misalnya Anda lebih banyak diberikan penugasan-penugasan misalnya. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang saya kira bisa membuat suasana pengajaran itu kurang maksimal jika kita tidak memiliki, ya, konsep yang jelas untuk proses pembelajaran tersebut. Nah, karena ujungnya apa? Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi kalau dijejelin, diceramain mulu kan, bagaimana dia mau mengembangkan potensi dirinya? Diceramain dulu, yang ada capek, gitu kan. Kalau tidak salah di psikologi itu ceramah itu bukan ceramah, tingkat konsentrasi kita gitu, Anda maupun saya, itu paling tinggi 20 menit. Setelah 20 menit itu sudah kurang connect lagi. Jadi sebenarnya memang harus ada hal-hal yang lain. Kemudian pengendalian diri, memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini paling penting, teman-teman, ya, karena bagaimanapun tumbuh kembangnya seseorang, masyarakat, bangsa, bahkan negara itu tergantung dari spiritual keagamaan. Pengendalian diri, ini lagi, ya. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri, sehingga akhirnya terjebak kepada hal-hal yang tidak baik. Kepribadian.
Kepribadiannya juga harus baik, kecerdasan, ya, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kawan-kawan sekalian, inilah poin pendidikan adalah pada usaha sadar dan terencana agar suasana belajar dan proses pembelajaran itu tercipta. Dan lagi-lagi potensi peserta didik menjadi terakomodasi gitu ya. Menurut para tokoh pendidikan itu, misalnya menurut Abdurrahman An-Nahlawi ya, berasal dari kata roba yarbu, bertambah. Jadi bertambah. Pendidikan itu harus menambah. Apa yang ditambah? Tentu saja pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya menjadi besar, atau roba ya rubu, memperbaiki, menguasai urusan. Nah, jadi intinya dalam pendidikan harus ada perbaikan, harus ada pertumbuhan ya. Dan insya Allah memang pendidikan akan mengubah itu, gitu ya, perbaikan dan pertumbuhan. Nah, sedangkan John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Jadi, kawan-kawan sekalian, pengalamannya sama tapi maknanya bisa berbeda gitu ya. Nah, itu berkat pendidikan. Misalnya makan itu pengalamannya sama dari kecil sampai dewasa. Tapi ketika kita sudah dididik, ternyata dalam makan itu ada nilai-nilai yang perlu kita berikan gitu. Misalnya ternyata makan ini adalah untuk ibadah. Maknanya kan sudah beda tuh. Kemudian dengan doanya, kalau dulu cuma Allahumma balilana bima dolatana wakina ada benar anak-anak ya. Tapi ketika dewasa, oh ternyata lewat makan ini Allah mengajari saya untuk mendapatkan keberkahan gitu ya. Kemudian suatu proses menurut McDonald ya, kegiatan yang diarahkan untuk membuat tabiat atau behavior manusia. Karena memang manusia itu kan sangat tergantung dari tabiatnya ya kawan-kawan ya, bukan dari penampilan fisiknya gitu. Penampilan fisik penting, tapi penampilan fisik itu tidak langgeng. Orang pertama kali kenal pasti dilihat fisiknya, ya kan? Tapi setelah berkenalan, yang dilihat adalah outsider of fisik gitu. Jadi luar fisik. Bagaimana dia kehangatannya, perhatiannya, kepribadiannya gitu kan. Kemudian keramah tamahannya. Itu yang dilihat. Walaupun mungkin orangnya katakanlah tidak tampan, tidak cantik, tapi dia care terhadap teman, dia ramah, dia menghargai, pasti akan lebih diterima daripada orang yang mungkin secara penampilan handsome gitu ya, atau beauty gitu, tapi jutek misalnya, egois misalnya. Orang tidak suka yang begitu. Nah, kemudian menurut Langvel, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Dari beberapa teori pendidikan, baik dari Abdurrahman An-Nahlawi, John Dewey, Donald, kemudian Langvel, saya kira ada satu benang merah yang bisa kita ambil, bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk menumbuh kembangkan kepribadian peserta didik ya. Kepribadian peserta didik sehingga ia menjadi pribadi yang bermakna gitu. Nah, kebermaknaan inilah teman-teman sekalian ya, yang penting memang ditumbuh kembangkan oleh seorang pendidik gitu. Bahwa mendidik itu bukan cuma mentransfer pengetahuan ya, tapi juga di dalamnya adalah memberikan makna pengetahuan itu sendiri. Makan adalah sesuatu yang diketahui tetapi
dengan memaknai makan bahwa dengan makan satu ibadah, kedua menambah energi untuk juga semangat beribadah dan berjuang, berjihad ya. Kemudian yang ketiga proses berdoa di mana kita memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan ya. Dan sekaligus makan itu hubungannya dengan proses akhirat yaitu wakina azabannar ya kan. Kita mohon dijaga dari api neraka. Artinya apa? Bisa jadi orang masuk neraka karena sebab makan. Gitu. Ada yang makan yang haram, ada yang makannya halal tapi caranya haram dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, sedangkan menurut Sisdiknas ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang disebut dengan UU SPN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi sadar ini artinya ya sudah direncanakan gitu ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Kemudian untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi suasana belajar dan proses pembelajaran tadi ya sama seperti sebenarnya. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kawan-kawan sekalian, di sini ada usaha sadar dan terencana ya, agar peserta didik itu mengembangkan potensi dirinya. Nah, untuk memiliki apa? Kekuatan spiritual keagamaan. Ini tadi saya kira sudah ya, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara tentang pendidikan, maka di dalamnya memang bagaimana seorang pendidik itu harus memberikan sesuatu yang baik ya untuk peserta didiknya dalam konteks agar ia berkembang spiritual keagamaannya. Kenapa spiritual keagamaan ini yang pertama? Karena segala sesuatu itu adalah tentu saja konteksnya dari spiritual keagamaan. Ya, kalau spiritual keagamaannya itu baik, maka akan baiklah seluruh bangunan kepribadian anak tersebut. Tapi kalau spiritual keagamaannya buruk, maka saya kira akan buruk juga seluruh apa yang ada. Nantinya ya pengendalian dirinya buruk, kepribadiannya buruk, kecerdasannya buruk, akhlaknya tidak mulia, ya, keterampilannya mungkin tinggi, tapi kalau akhlaknya tidak mulia kan justru menjadikan apa? Menjadikan sesuatu itu ya sia-sia gitu. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, maka dalam konteks inilah diperlukan bagaimana seorang pendidik ini bisa mendorong, memotivasi siswanya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ya. Maka disinilah pentingnya prodi Anda nih, pendidikan agama Islam. Ya, iya mau dibawa kemana coba itu kalau nggak ada prodi pendidikan agama Islam, ya kan? Jadi pentingnya prodi pendidikan agama Islam ini nomor satu kawan-kawan sekalian. Jadi tanpa prodi pendidikan Islam, maka potensi untuk mengembangkan agama itu adalah sesuatu yang spiritual keagamaan, sesuatu yang sangat sulit. Ya. Melalui pendidikan agama inilah anak dibawa sholat, dibawa berzikir, kemudian pemaknaannya dibawa diskusi, ya seperti itu, gitu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, maka Anda ini calon-calon calon-calon yang akan memberikan pewarnaan yang tinggi terhadap sistem pendidikan. Lantas apa itu pendidikan Islam?
Nah, kawan-kawan sekalian, menurut Ahmad Tafsir, bimbingan yang diberikan oleh seorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, bimbingan. Maka dalam pendidikan, tentu saja ada bimbingan yang harus dilakukan. Bimbingannya berupa apa? Berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, pengetahuan misalnya anak-anak rukun iman ada 6. Nah, itu kan berarti kita membimbing ya. Terus diapalin gitu. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada kodo dan kodar. Nah, terus dibimbing juga keterampilannya. Misalnya teman anak-anak sekalian, seorang muslim tidak cukup hanya meyakini, tapi harus diamalkan. Apa pengamalannya? Di antaranya adalah dengan sholat. Bagaimana caranya sholat, Pak Guru? Nah, diajari sholat. Dari mulai cara takbiratul ihram sampai dengan salam. Ini berarti di samping pengetahuan juga keterampilan. Keterampilannya dibimbing. Nah, kemudian sikapnya dibimbing anak-anak sekalian, tidak cukup seorang beriman, seorang muslim itu hanya beriman, kemudian melakukan ibadah-ibadah tanpa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Maka di sini diajarkan akhlak. Nah, inilah bimbingan pendidikan Islam. Tapi tidak hanya itu teman-teman ya. Pendidikan Islam itu juga mencakup segenap pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk kehidupan peserta didik. Gitu. Misalnya kalau kita lihat pendidikan Islam pada masa klasik itu kan mereka juga belajar matematika, aljabar, belajar fisika. Jadi itu bukan cuma pendidikan agama ansih, tetapi di dalamnya juga diintegrasikan dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya memberikan ya keterampilan umum gitu. Nah, jadi pendidikan Islam, teman-teman sekalian, walaupun bimbingan itu sesuai dengan ajaran Islam, tetapi jangan hanya dimaknai bahwa pendidikan Islam itu hanya belajar akidah, syariah, akhlak. Bukan cuma itu. Tapi juga terkait dengan segenap pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya umum. Gitu. Kemudian, teman-teman sekalian, apalagi dasarnya, jelas dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, misalnya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52, Allah menyatakan, dan demikian kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi kawan-kawan sekalian, Al-Quran adalah merupakan penerang kehidupan. Ya. Makanya kalau sekarang umat Islam itu dekat dengan Al-Quran, insya Allah kemajuan akan didapat. Tetapi kalau umat Islam itu jauh dari Al-Quran, maka dapat dipastikan umat Islam akan jauh dari kemajuan. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Kemudian hadis Nabi, sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang senantiasa tegak taat kepadanya dan memberikan nasihat kepada hambanya, sempurna akal pikirannya, serta mengamalkan ajarannya selama hayatnya, maka beruntung dan memperoleh kemenangan ini. Jadi, kawan-kawan sekalian, tegak taat, nah ini pertama. Tapi ini nggak cukup, harus juga memberikan nasihat. Jadi seorang pendidik ini kan pasti memberi nasihat ya. Kemudian sempurna akal pikirannya, artinya sempurna akal pikirannya itu apa Pak? Apakah harus cerdas? Tidak, maksudnya tidak gila. Kalau orang nggak gila kan sempurna akal pikirannya. Tapi kalau orang itu gila atau kalaupun tidak gila apa ya?
ada sih apa di bawah itu ya, tapi kurang sempurna lah akalnya. Tapi nggak termasuk gila, dia masuk bisa komunikasi, cuma tidak sempurna, itu juga nggak bisa gitu. Kemudian mengamalkan ajaran-ajarannya selama hayatnya. Nah ini juga yang paling penting. Nah kawan-kawan, ketika kita bicara pendidikan Islam, maka dalam pendidikan Islam ada istilah taklim, ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'dib ya. Nah ini adalah istilah-istilah yang saya kira ada dalam ajaran Islam gitu. Nah teman-teman, apa itu at-ta'lim? At-ta'lim adalah masdar ya. Masdar dari kata allama ya. Yu'allimu ta'liman. Nah, kalimat asalnya alima. Nah, allama bermaksud mengajar yang lebih bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, keterampilan. Maka at-ta'lim ini identiknya adalah dengan pengajaran. Jadi lebih kepada kognitif dan kemahiran itu, keterampilan itu berarti psikomotorik. Nah, Anda harus tahu nih, ya kognitif, psikomotorik. Udah tahu belum? Ya pasti udah tahu lah ya. Kalau belum tahu, tolong ingat-ingat, kognitif itu pengetahuan. Misalnya berapa rukun iman itu kognitif. Bagaimana cara takbiratul ihram itu psikomotorik atau keterampilan. Bagaimana kalau ketemu orang itu adalah afektif, sikap. Nah, dalam taklim teman-teman hanya kognitif dan psikomotorik ya. Nah, taklim itu kayak kursus. Kursus itu yang penting anak peserta kursus itu mengerti, tahu soal sikapnya terserah masing-masing. Yang penting tidak merugikan peserta kursus lain. Kalau di pendidikan kan tidak seperti itu. Maka taklim lebih konotasinya pada pengajaran. Nah, pakar-pakar bahasa Arab telah memberikan makna ya, pada perkataan alimah dengan beberapa makna melalui penggunaannya dalam kalangan orang Arab. Seperti mengetahui, mengenali, merasa, atau memberi kabar kepadanya. Jadi lebih sesuai sebenarnya dengan taklim ini diterjemahkan sebagai pengajaran, ya, bukan pendidikan. Karena pendidikan itu tidak hanya bagaimana supaya transfer pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana siswa itu harusnya juga memiliki sikap yang ada perubahan sikap, maksudnya ya, ada perubahan sikap gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, oleh karena itu maka kemudian ada wacana lain selain taklim ya, yaitu tarbiyah. Jadi tarbiyah, apa pengertian tarbiyah? Ya tanmiyatu jami' jawanibis syakhsiyah, tanmiyatan tamilatan muwazanatan. Jadi tarbiyah adalah pengembangan semua sisi ya, jami'ah jawanib as-syakhsiyah, semua sisi kepribadian. Tanmiyatan syamilatan, ya ini secara universal, dan muwazanah, seimbang. Jadi teman-teman, secara bahasa tarbiyah itu adalah pengembangan. Nah, sedangkan makna tarbiyah teman-teman sekalian adalah at-tarbiyah al-islamiyah. Secara bahasa at-tarbiyah memiliki berapa arti? Tadi roba yarbu, tumbuh berkembang, robia yarba, tumbuh secara alami, kemudian robba yarubu, memperbaiki, meningkatkan. Nah, berarti di sini ada proses pendidikan Islam seharusnya menumbuh kembangkan secara alami juga sebagai proses perbaikan, peningkatan diri bagi orang yang terlibat di dalam. Nah, secara istilah makna tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu sampai pada tingkat sempurna sedikit demi sedikit, menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit sampai dengan tahap sempurna. Jadi, kawan-kawan sekalian,
Dengan demikian makna tarbiyah ini lebih apa ya? Lebih lebih komprehensif daripada taklim. Karena dalam tarbiyah bukan cuma mana seorang anak bersikap, ini siapa ini? Bagaimana seorang anak itu memiliki pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga membiasakan pembiasaan yang baik. Jadi pembiasaan yang baik inilah yang terkandung dalam makna tarbiyah. Nah, kawan-kawan sekalian, di samping tarbiyah juga ada takdib. Ya. Kata adaba mempunyai bentuk infinitif takdib yang berarti mendidik. Menurut Al-Atas, kata at-ta'dib memiliki cakupan makna yang lebih luas ketimbang taklim. Arti dasar adaba adalah the inviting to a banquet, undangan kepada suatu perjamuan. Jadi gagasan tentang suatu perjamuan menyiratkan bahwa si tuan rumah adalah orang yang mulia, sementara hadirin adalah orang yang diperkirakan pantas mendapatkan penghormatan untuk diundang. Oleh karena mereka adalah orang-orang yang bermutu, berpendidikan, dan bisa menyesuaikan diri bagi tingkah laku maupun keadaannya. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi kalau tadi taklim ya, lebih kepada transformasi pengetahuan, sementara kalau dalam takdib ini lebih kepada sikap. Gitu. Jadi di sini kawan-kawan sekalian, memang tidak ada keseimbangan ya, antara taklim dan takdib. Gitu. Kalau dalam takdib ini pengetahuan, keterampilan tidak diberikan porsinya, sementara sikap dan perilaku itu ditekankan, sementara dalam taklim pengetahuan, keterampilan ditekankan, sementara sikap tidak ditekankan. Maka kemudian kita biasanya menggunakan kata tarbiyah dalam makna pendidikan untuk menyebut pendidikan. Jadi bukan makna takdib, bukan makna taklim, tapi tarbiyah. Kenapa? Karena tarbiyah itu mencakup samilah tadi ya, jawanib, semua sisinya gitu. Semua sisinya itu tercakup ya. Jadi kalau dalam takdib hanya sikap ya. Kalau dalam taklim hanya keterampilan dan pengetahuan, maka dalam tarbiyah keterampilan, sikap, dan pengetahuan itu semuanya dikombinasikan sehingga menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan yang